Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti kata Saint John Paul II, a great nation, a strong nation, itu dimulai dari keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis dan keluarga yang penuh kasih. Dan kita tahu bahwa saat ini banyak sekali tantangan, godaan, dan pressure bagi kita para orang tua dalam mendidik anak. Apalagi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Tetapi kita yakin bersama dengan Tuhan Yesus dan dengan bimbingan dari orang-orang di sekitar yang tepat di dalam Tuhan, kita pasti bisa. Amen. Oleh karena itu, kami dari komunitas Light of Jesus Family mengadopsi program Growing Kids God's Way dengan izin dari Romo moderator kami, Romo Antonius Antara, supaya semua orang bisa belajar lebih lagi bagaimana mendidik dan juga mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anak kita nantinya bertumbuh menjadi anak-anak di dalam Kristus dan berkarakter Kristus. So, teman-teman semua, kita mau mengundang teman-teman untuk mendengarkan seminar hari ini, yaitu dimulai dari rumah. Dan juga kita tahu bahwa parenting itu adalah sebuah perjalanan, ya. Ini hanyalah awal. Itu adalah perjalanan yang panjang dan kita mungkin akan ada lika-likunya, but it's okay, bersama dengan Tuhan dan teman-teman yang support kita dan juga kakak-kakak pembimbing yang akan support kita pasti bisa. Ya, jadi bersabar dan mari kita mau berproses bersama-sama. Pasti udah gak sabar kan dengerin seminar hari ini. Mari kita panggilkan Bang Andi F. Noya. Terima kasih David dan Yolanda, dan saya hari ini merasa terhormat sekali untuk bisa memandu acara ini karena saya juga ingin belajar. Nah, acara ini adalah acara parenting ya dari komunitas LOJF sebagai penyelenggara, dan ini mengangkat tema dimulai dari rumah. Di tengah perkembangan zaman, terutama dengan kemajuan teknologi digital, mendidik anak menjadi tantangan yang lebih berat bagi para orang tua, terutama orang tua yang masih dalam usia muda. Nah, karena itu hari ini kita akan menghadirkan atau bertemu dengan sosok-sosok yang luar biasa yang akan menyampaikan pandangan-pandangan mereka, pengetahuan mereka, dan tentu saja nilai-nilai yang ingin dibagikan melalui bagaimana mendidik anak-anak dengan mengikuti nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan. Siapa tamu kita hari ini? Nah, ada Pak Rizal dan Bu Rina Badudu. Ada juga Kak Kris dan Kak Evi yang selama ini aktif mengikuti program Growing Kids God's Way, dan juga ada sosok pendidik dan pendiri Sekolah Atalia, Ibu Charlotte Priyatna. Nah, mari kita mulai. Tamu kita yang pertama, yang luar biasa. Mari kita sambut Rizal dan Rina Badudu. Ini dia profil mereka.
pasangan suami istri ini adalah pasangan yang memperkenalkan dan mengembangkan modul Growing Kids God's Way ini ya di Indonesia. Modul ini tahu nggak? Sudah lebih dari 40 tahun ya sejak diperkenalkan pada awal. Ini terus diajarkan selama 40 tahun. Ini menurut saya luar biasa, sangat luar biasa. Dan kita semua tentu ingin tahu apa sebenarnya intisari dari ajaran yang saya ingin pelajari juga. Oke, mari kita sambut dengan meriah. Siapa kalau bukan pasangan suami istri Pak Rizal dan Bu Rina Badudu. Kita berikan aplaus yang meriah. Ini ada jutaan orang ini yang menonton dan kemudian memberikan aplaus. Pak Rizal, Bu Rina, apa kabar? Baik, Bung Baik, Andi. Bung Andi. Terima kasih. Salam jumpa buat semua yang menyaksikan acara ini. Jadi sekarang ini berada di mana posisi ini? Kami lagi di Amerika ini, makanya ini pagi ya, beda 12 jam ya. Oh, Tapi pagi, bersyukur makanya segar kita ini. bisa beracara bersama. Jadi di Amerika, kenapa Anda ada di Amerika? Ya, ini baru mantuan ya, anak kami baru menikah 2 minggu lalu di sini, gitu ya. Karena memang dulu memang kuliah di sini semuanya. Oh, oke. Nanti segera kembali berarti ya? Tetap Indonesia. Oke, mudah-mudahan aman di sana, tetap jaga. Walaupun sana juga saya dengar pro kontra buka masker, semua orang euforia, ada yang izinkan buka masker dan sebagainya, tapi hati-hati aja. Nah, Pak Rizal, Bu Rina, ini inti dari keingintahuan semua yang hadir di sini, karena yang kita angkat adalah cerita. Oh iya, sebelumnya terima kasih. Saya walaupun nggak ikut program, tapi sudah dikasih buku lengkap melalui Pak Arman. Pak Arman ini orang baik memang. Saya dikasih dan saya udah mulai belajar, cuma nggak puas kalau nggak dengerin langsung ya. Mudah-mudahan hari ini saya belajar lebih banyak lagi. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, kapanpun juga saya tetap ingin memberikan nilai-nilai yang terbaik untuk anak-anak saya walaupun mereka sudah dewasa. Nah, Pak Rizal dan Bu Rina, kenapa sebenarnya Anda begitu giat ya memperkenalkan, memfasilitasi kelas-kelas ya untuk mengajarkan Growing Kids God's Way ini di Indonesia? Jadi sejak kapan sebenarnya udah dimulai ini? Baik, terima kasih Bung Andi. Sebetulnya kami ini adalah sejak awal menikah, kami mencari pembelajaran tentang pernikahan, hubungan suami istri, dan juga tentang bagaimana mendidik anak di dalam Tuhan. Sehingga sejak awal pernikahan kami menetapkan untuk selalu belajar, mencari seminar-seminar, dan terutama kurikulum-kurikulum. Dan salah satunya yang kami temukan pada tahun 2000 adalah Growing Kids God's Way ini. Dan karena kami mengalami begitu banyak, kami diubah, diperlengkapi, dan dibantu sebagai orang tua. Waktu itu anak kami memang 4 ya, tahun 2000, jadi kami merasa ditolong sekali. Dan dengan itu, kami ingin sekali membagikannya kepada semakin banyak keluarga. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 supaya mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak. Dan dari mana sumbernya? Dan kami menemukan ada kurikulum Growing Kids God's Way ini yang bukan kami yang buat, tetapi kami sudah menerimanya dari Gary Eso dan Anne-Marie Eso di Amerika, dan kami merasa sangat cocok membantu kami dalam pendidikan, mendidik anak-anak kami sendiri. Iya, Bung Andi, betul sekali. Saya sebagai istri dan ibu, saya masih ingat sekali waktu menggendong anak pulang dari rumah sakit ya ke rumah. Jadi betul sekali dimulai dari rumah. Kami sangat bahagia, tapi juga gentar gitu ya. Bagaimana kami bisa betul-betul diperlengkapi untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Nah, dengan bertambahnya anak sampai 4 orang, betul-betul kurikulum ini sangat menolong. Kenapa?
Karena untuk saya ini generasi merantau yang meninggalkan kota asal untuk sekolah dan kemudian sampai ber-KTP DKI, ya. Kemudian juga ada perbedaan latar belakang budaya dan keluarga yang beda di antara kami yang tentunya punya cara-cara yang berbeda. Dan untuk saya adalah generasi Kristen pertama di dalam keluarga kami. Sehingga kami betul-betul mencari apa yang bisa mempersatukan kami dan menolong kami untuk sehati sepakat di dalam membesarkan anak-anak. Oleh sebab itu, waktu kami belajar di dalam komunitas gereja lokal, wah, kami sangat diberkati. Dan karena kami menerima begitu banyak berkat, hati kami ingin berbagi dengan lebih banyak lagi keluarga-keluarga muda di Indonesia. Ya. Jadi makanya Anda berdua semangat banget ya. Iya. Karena udah bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini sejak anak pertama nilai-nilai ini sudah mulai diajarkan, diwariskan. Ya, betul sekali. Kami belajar pada waktu anak-anak kami umur 5, 4, 3, 1. Baik. Jadi karena Anda berdua merasakan betapa bermanfaatnya ya nilai-nilai yang diajarkan melalui semua modul-modul yang ada di sini, saya sudah baca ya. Tapi teman-teman yang lain tentu nggak percaya ya. Saya yakin banyak nggak percaya bagaimana nilai yang diajarkan 40 tahun yang lalu ya, 1984 kalau nggak salah ya, itu masih relevan di zaman sekarang. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Biasanya kan nilai-nilai itu berubah sesuai dengan zamannya. Dulu misalnya ya orang tua kita mendidik dengan cara A, itu nggak bisa lagi, udah nggak pada zamannya. Nah, artinya kita harus menyesuaikan dengan zaman. Tapi bagaimana nilai-nilai 40 tahun lalu diperkenalkan dan Anda yakin bahwa ini masih relevan di saat ini? Bisa kasih contoh atau bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bung Andi. Kurikulum ini sudah dipakai di banyak sekali negara untuk jutaan keluarga sejak tahun 84 itu. Dan banyak sekali yang memberikan kesaksian bagaimana mereka ditolong oleh kurikulum ini. Nah, mengenai perubahan zaman, tentu ada cara-cara yang berubah. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang diubah sesuai dengan zaman. Namun, ada hal-hal yang tetap, yang fondasional, yaitu prinsip-prinsip yang tidak berubah. Misalnya, salah satu hal saja yang saya sampaikan dari Efesus 6 ayat 4, mengenai kita diberi tugas oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, itu jelas sekali. Dan itu merupakan prinsip yang walaupun sudah lebih dari 40 tahun, tetap tidak boleh berubah, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan itu hanya salah satu dari sekian banyak prinsip yang tetap perlu kita jalankan. Nah, kurikulum ini pun berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang ini mereka sudah mengeluarkan seri yang baru, itu adalah life message, yang mulai disesuaikan dengan kondisi terkini dari keluarga-keluarga dan kebutuhan-kebutuhan terkini. Tapi kami menemukan, kami masih memakai GKGW ini di Indonesia, karena tetap menemukan seperti kesaksian-kesaksian tadi, banyak sekali yang merasa dibantu dan diperlengkapi dan ditolong sebagai orang tua. Betul, ya Bung Andi, kayaknya jadul gitu ya, sudah lama. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan di Amsal 22 ayat 6, mengatakan bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi ada sesuatu yang tetap, ada nilai yang tetap, yang baik, ada prinsip-prinsip yang tetap, ada tujuan yang tetap, yang di dalam aplikasinya, metodenya bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan disesuaikan ya. Konteks di era digital, konteks di era teknologi, seperti tadi Bung Andi katakan ya, anak sekarang itu udah lahir, udah betul-betul dia generasi digital, bukan ini ya istilahnya bukan digital native. Iya, digital native. Tentunya ada konteks dan aplikasi, tetapi ada hal-hal yang tetap berlaku dan prinsip-prinsip yang penting sekali, seperti untuk membesarkan anak yang bertanggung jawab, menghormati orang tua, dan nilai-nilai yang benar dan baik sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jadi betul-betul prinsipnya tetap,
tetapi nanti di dalam penerapan dan aplikasinya sesuai dengan konteks dan tantangan zaman di masa sekarang. Ya, menarik. Karena itu yang memang dibutuhkan. Ada nilai yang tetap abadi, ya, itu prinsip-prinsipnya, tapi cara mengemasnya dan dalam prakteknya harus disesuaikan dengan konteksnya, ya, yaitu masa kini. Nah, ini jadi artinya bukan berarti apa yang diajarkan dulu itu sama terus kaku gitu, enggak ya. Nah, yang juga menarik ya, saya yakin teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian yang juga ingin tahu ini ya. Kalau orang tua kita dulu kan itu bagi peran ya. Biasanya ayah bekerja, ibunya yang ngurusin rumah dan termasuk anak-anak. Kemudian generasi milenial atau sebelum generasi milenial, baby boomer aja sudah masing-masing bilang udah kita dua kerja karena memang situasi dan kondisinya biasanya sulit, dua-dua bekerja. Kemudian dengan segala cara, apakah itu pakai babysitter, mereka menyerahkan pendidikan pada babysitter atau pada ayah ibunya atau kakek nenek, opa oma dari si anak ya. Nah, karena mereka harus bekerja dan kemudian mereka kaget-kaget anaknya sudah tumbuh besar dan merasa berdosa, bersalah gitu ya. Mereka tidak menjadi bagian dari pembentukan karakter tadi. Nah, generasi milenial sekarang ini dan generasi Gen Z ini itu kan dibantu oleh teknologi ya, artinya mereka bisa kapan aja telepon, mereka bisa berhubungan ya, mereka bisa pakai video kayak kita ini, apalagi setelah pandemi, artinya mereka lebih banyak bersama-sama membentuk karakter anak-anak mereka. Nah, kalau Anda melihat ya perubahan-perubahan ini, bagaimana Anda melihat pasutri-pasutri yang sekarang ini, apa problematika yang mereka hadapi dalam mendidik anak-anak mereka? Iya. Nah, betul sekali. Generasi sekarang ya, dengan kemudahan dan teknologi yang menolong dan digital era dan juga banyak cara kerja yang berkolaborasi yang bisa dikerjakan dari mana saja. Betul. Generasi muda sekarang mereka lebih punya banyak waktu ya. Artinya mereka bisa bekerja dari mana saja. Nah, itu adalah sesuatu yang baik sekali dari segi quantity waktu. Mereka punya waktu untuk bersama dengan anak-anak lebih banyak dari generasi kami generasi kita ya, baby boomers. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang dilakukan dengan waktu yang banyak. Nah, generasi kita seringkali menekankan quality time karena kita seperti tadi Bung Andi katakan ya, kita rasa guilty feeling kan kita bekerja dari pagi sampai sore, tidak melihat pertumbuhan anak-anak, bahkan kadang-kadang kita melihat bajunya udah nggak cukup ya, saya udah lama nggak beliin baju gitu. Tetapi generasi sekarang dengan kuantitas waktu yang dimiliki, kualitas yang dilakukan itu penting sekali. Jangan sampai kita di rumah tapi seperti Bung Andi tadi bilang ya, anaknya sibuk dengan TikTok, HP-an, orang tuanya dengan laptop, tetapi mereka tidak berhubungan satu sama lain. Jadi dengan kemudahan dan satu hal yang istimewa ya, mereka punya waktu yang banyak, penting sekali untuk melakukan sesuatu yang mendidik mereka dan mengajarkan nilai-nilai yang benar dan juga membangun hubungan. Karena tujuan yang kita ingin capai di dalam kita parenting dan membesarkan anak adalah untuk kita betul-betul memiliki hubungan dengan anak-anak yang saling percaya. Jadi the ultimate goal of parenting itu adalah mutual trust ya, trust dan respect antara orang tua dan anak yang terus perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Ya, jadi kalau dunia berubah, dulu generasi orang tua kita dan sekarang kita, kemudian generasi yang baru, itu sedikit bergeser situasinya, jadi tetap sekali lagi prinsipnya sama. Bahwasanya sekarang ini mereka dengan bantuan teknologi mempunyai berbagai kesempatan dan cara untuk berkomunikasi dengan anak, tentunya bagus. Namun sekali lagi saya menekankan apa yang tadi Rina katakan adalah bagaimana membangun hubungan melalui semua itu. Karena ada banyak orang tua yang memiliki kesempatan, memiliki waktu, tapi belum tahu caranya bagaimana membina hubungan yang semakin saling percaya antara orang tua dengan anak. Dan ini nanti lebih penting lagi waktu anak-anak bertumbuh menjadi pra-remaja dan remaja. Kalau kepercayaan itu tumbuh bersama, maka apapun masalah yang dihadapi nanti
orang tua bisa tetap bersama-sama dengan anak-anak menghadapinya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Iya. Nah, tadi kan saya sempat bilang bahwa saya terkaget-kaget lihat anak-anak ya bisa mengakses sebuah aplikasi yang menurut saya mungkin belum pantas atau belum waktunya buat anak-anak ya. Karena di situ kumpul orang-orang dewasa dengan segala macam kreasi mereka yang menurut saya juga itu dilihat oleh anak pantas. Nih, setelah ada pandemi COVID ya, orang tua stres ya harus kerja dari rumah, kemudian anak-anak belajar online, dan akhirnya banyak orang tua yang sudahlah ini toh sudah zamannya ya, anak-anak diberikan kebebasan yang terlalu bebas bagi sebagai orang katanya begitu, tapi ada juga yang bisa mengendalikan, tapi kebanyakan bilang udah daripada pusing kasih aja. Anak nggak mau makan, udah kasih gadget, just terserah pilih program apa. Anak ngambek, dikasih itu supaya diam dan seterusnya. Karena orang tua juga pusing, harus bekerja dari rumah. Nah, apakah ya modul ini juga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang tua yang tidak bisa mengendalikan anak-anaknya untuk mengakses informasi yang belum pantas atau belum waktunya. Nah, apakah ini juga bisa mengatasi problematika seperti itu? Ya, terima kasih sekali. Kita kembali kepada prinsip ya. Dikatakan di Amsal 29 ayat 15 bahwa tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi bisa diulang? Anak yang didiamkan, mempermalukan ibunya. Apa maksudnya itu? Jadi kalau kita memberikan kebebasan, boleh terserah apa saja, termasuk dalam konteks kita saat ini adalah tadi mengenai teknologi, medsos dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan, dia akan bertumbuh menjadi orang yang mempermalukan ibunya. Ya, entah dia main hal-hal yang belum waktunya, yang tidak pantas dan sebagainya. Dan itu baru satu contoh mengenai keterkaitan dengan teknologi. Sorry, kenapa mempermalukan ibunya? Emang bapaknya nggak malu? Atau bapaknya nggak tahu malu? Ya, di dalam firman Tuhan ada bahasa kadang-kadang dipakai ayah saja, kadang-kadang dipakai ibu saja, tetapi selalu maksudnya adalah karena orang kita tua. sudah dipersatukan, adalah orang tua. Saya pikir bapaknya nggak tahu malu, jadi nggak malu gitu loh yang mempermalukan. Itu mempermalukan marga itu. Mempermalukan marga itu. Oke, lanjut. Iya, Bung Andi. Kalau di kurikulum tadi waktu testimoni dari mereka yang sudah lulus angkatan pertama, ada yang mengatakan mengenai corong, ya. Nah, itu adalah satu prinsip yang kita akan belajar di kurikulum ini. Bagaimana kebebasan itu ditambahkan sesuai dengan umur anak, perkembangan anak, dan sesuai dengan tingkat pengendalian diri dan tanggung jawab mereka. Jadi, kita memberikannya secara progresif sesudah kita melatih, menanamkan nilai, kemudian tarik ulur, maka prinsip corong dari akses yang lebih terbatas dengan parental law, kemudian nanti bertahap semakin terbuka begitu ya. Tetapi prinsipnya adalah mengenai kebebasan datang dengan tanggung jawab dan pengendalian diri. Betul sekali bahwa di era sekarang kita semakin mengerti bahwa pendidikan itu ada learning style, ya. Ada anak-anak yang kinestetik, ada anak audio, ada anak verbal yang di zaman sekarang bisa terakomodasi dibandingkan zaman kita dulu, ya. Semua belajar dengan satu cara yang sama. Jadi dan kecerdasan juga ada multiple intelligence, apakah gerak ataukah seni ataukah sains, ya. Nah, jadi ada kebebasan-kebebasan yang membuat anak itu bisa lebih berkembang, tetapi tetap ada batasan, ada boundaries yang membuat anak itu tumbuh kembang sehat dan aman, ya. Saya suka sekali bahwa ada satu orang yang menceritakan waktu itu kena rip current di pantai, berenang di Bali, ya. Jadi boundaries itu seperti bendera-bendera yang dipasang di sepanjang pantai, jangan berenang di luar batas ini. Karena di luar batas ini ada bahaya. Tetapi
kita bisa berenang dengan nggak perlu khawatir kalau kita berada dalam batasan itu. Jadi prinsip corong ini bukan mengekang, tetapi memberi batasan yang aman, yang sehat untuk anak-anak kita, untuk bisa menggunakan digital, media, sosmed, dan segala macam, sesuai dengan tumbuh kembang anak itu. Jadi bukan kita banyak pasangan yang nggak tahu batasnya di mana. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti ya program ini akan tahu batasnya di mana. Karena perdebatan soal batas ini juga sebatas ini harus lebih longgar, ada yang bilang kurang longgar dan seterusnya. Oke, menarik, nanti kita elaborasi di program-program yang kalau teman-teman yang hadir di sini tertarik ya bisa ikut supaya ngerti batasannya seperti apa ya, yang sebaiknya bagaimana, cara-cara juga lebih detail. Ini kita hanya menjelaskan pokok-pokok atau poin-poin penting dari nilai-nilai, jadi intisarinya. Nah, ada satu hal yang menarik, ini menyangkut kepentingan saya nih, pertanyaan berikutnya ini. Ya, mertua saya itu kurang struck dengan cara saya memperlakukan anak-anak saya. Kemudian teman-teman saya juga merasa bahwa apa yang saya lakukan itu salah, ya. Yaitu saya melakukan pendekatan pada anak-anak itu sebagai sahabat, ya. Karena saya merasa ayah saya dulu menganggap saya sebagai sahabat, jadi kami bersahabat. Tidak ada barrier bahwa ayah dan anak, sopan santun tetap terjaga, ucapan-ucapan juga harus terjaga. Tapi pendekatan seperti itu, jadi saya bisa ngomong apa aja tentang pacar-pacar saya, bahkan maaf kalau omongan laki-laki agak aneh-aneh itu, orang tua saya juga ngomongnya begitu, gitu loh. Nah, saya memperlakukan itu pada anak-anak saya. Tapi memang banyak orang bilang udah kelewatan, karena anak saya kalau ketemu saya, halo bro, apa kabar bro? Gitu kan. Itu perut kok tambah gendut aja bro, gitu. Kalau anak saya suka gitu. Atau, hey Om Kik, apa kabar Om Kik? Lama nggak ketemu kita Om Kik, gitu kan. Nah, saya menganggapnya bukan kurang ajar, tapi orang lain melihatnya kurang ajar, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ya, ada juga pandangan tentang anak-anak yang diberi kebebasan mengutarakan pendapat dan berbicara dengan orang lain seperti teman, ya, teman sebaya maupun pada orang tua yang dianggap kelewat batas tadi, dianggap kurang ajar. Nah, saya jujur aja nggak tahu. Saya nyaman dengan apa yang saya lakukan bersama anak-anak saya, tapi orang lain tidak nyaman. Nah, saya jadi kadang-kadang bingung, apa memang saya udah kelewatan ini, membiarkan anak-anak saya kurang ajar sama saya. Nah, itu menurut Anda bagaimana ini pendekatan, atau apakah anak-anak juga boleh mengungkapkan pandangan perasaan mereka sebebas-bebasnya, atau batasannya apa? Ya, Bung Andi, menarik sekali ini. Kita kembali ke prinsip ya, di Keluaran 20 ayat 12, itu adalah perintah kelima dari 10 perintah Allah. Jelas dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya baik keadaanmu di tanah yang ya. Jadi, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu prinsipnya. Namun, penerapannya dari generasi ke generasi bisa beda. Generasi orang tua Bung Andi tentunya mengharapkan seperti zaman dulu, hormat itu adalah beda. tata keramanya beda. Tetapi waktu keluarga Bung Andi menerapkan dengan cara tadi, anak bisa panggil bro, bisa panggil Om Kik. Nah, itu boleh-boleh saja karena penerapan di setiap keluarga bisa berbeda-beda. Karena waktu kita belajar kurikulum ini bukanlah Taurat. Bukanlah harus begini, harus begini. Nah, kita belajar prinsip-prinsipnya, tetapi penerapannya di setiap keluarga bisa beda-beda. Oleh sebab itu nanti pada waktu membahas PR penerapan di kelompok-kelompok kecil, bisa saling berbagi dan mencari, oh yang itu penerapannya begini, oh saya nggak cocok, oh saya mau begini, itu boleh-boleh saja. Begitu ya. Jadi sekali lagi, antar generasi tentu berbeda, tapi prinsipnya sama, tetap menghormati orang tua. Dan waktu anak-anak Bung Andi panggil Om Kik dan bro perutnya segala macam, dia tetap dengan segala hormat. Bercanda seperti itu. Dan juga antar generasi berbeda dan antar keluarga bisa berbeda. Iya, ini menarik sekali ya, betul sekali. Bahwa nanti di sesi 17 dari kurikulum ini akan membahas mengenai identitas keluarga. Setiap keluarga punya warna, Bung Andi ya. Setiap keluarga unik dan punya warna sendiri. Dan kami
kalau buat kami, saya senang lihat keluarga yang punya sense of humor ya. Itu yang membuat keterikatan antar anggota keluarga dan juga bisa melewati masa-masa sulit, masa senang bareng-bareng, betul-betul ada hubungan ya. Nah, jadi warna setiap keluarga beda, ada humorous, ada yang serious, it's okay. Yang penting seperti tadi Pak Rizal katakan, kita membesarkan dengan perimbangan, dengan balance, manner, budaya yang bisa diterima di mana kita tinggal, sehingga mereka waktu bertumbuh besar, seperti firman Tuhan ya, Tuhan Yesus bertumbuh besar disukai Allah dan manusia. Jadi kita juga dalam perimbangannya ada bahasa-bahasa yang slang untuk sesaat ya, oke, anak-anak muda, dan kita menikmati bersama-sama dengan mereka panggilan-panggilan ya. Anak-anak kami juga kadang-kadang bokap, nyokap, apa gitu ya. Yang kita tahu lah itu nggak sepanjang masa. Mereka akan memanggil tetap dengan ayah bunda dan berbicara dengan sopan. Tetapi maksudnya kita perlu mengimbangi sehingga nggak membiarkan ngomong seenaknya, sehingga waktu mereka bertumbuh besar jadi orang yang nggak nyenengin buat teman-teman dan lingkungannya. Karena kita mau menolong mereka untuk bisa dewasa juga secara sosial dan berkontribusi dan bisa menjadi berkat. Ya. Pada waktu Bung Andi mengatakan bahwa saya dan anak bersahabat, itu sama. Yesus pun begitu. Waktu melatih murid-muridnya, pada akhir waktu pelayanannya 3,5 tahun, Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengatakan bahwa aku sekarang memanggil kamu sahabat. Jadi Yesus pun mendidik murid-muridnya untuk menjadikan dia sahabat yang nantinya mengambil tongkat estafet pelayanan Yesus di muka bumi. Jadi kita orang tua pun akan memakai pendekatan yang sama, melatih mereka dalam tanggung jawab, dalam kedisiplinan, dalam hormat kepada orang tua, yang nanti kalau semua ini sudah dicapai, kita akan menjadi sahabat yang bekerja bersama-sama orang tua dan anak ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bung Andi benar banget bahwa anak-anak merasa menjadi sahabat dan nggak ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka. Itu yang membuat connect ya. Kalau generasi kita kan mau ngomong sama orang tua sungkan. Nanti saya akan cari panggilan apa yang pantas untuk saya. Kalau Bung Andi kan dipanggil Om Kik. Mas Bro. Nah, saya Om apa? Itu nanti saya akan cari. Saya akan tiru Bung Andi. Baik, ini kalau nggak ingat waktu ini rasanya kurang ini ya. Banyak sekali pembelajaran ya yang kita dapatkan tadi. Ya, padahal ini baru intisarinya ini. Ini kalau nggak dibatasin waktu, rasanya saya mau lanjutkan sampai pagi ini. Baik, karena keterbatasan waktu, saya ingin ada closing statement ya dari apakah diwakili oleh Pak Rizal atau Bu Rina yang wakili ya. Apa hal penting yang tidak saya tanyakan, tapi menurut Pak Rizal penting untuk disampaikan kepada semua yang hadir di acara hari ini. Ya, terima kasih. Kepada para orang tua, panggilan untuk menjadi orang tua adalah kudus dan luar biasa. Itu adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu belajar memperlengkapi diri supaya sungguh-sungguh melakukan panggilan ini sesuai dengan prinsip yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Demikian, Bung Andi. Amin. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah. Ini jutaan orang yang nonton. Tepuk tangan untuk Pak Rizal dan Bu Rina ya yang sudah bangun pagi-pagi di Amerika untuk berbagi ya inspirasi pada kita semua yang hadir hari ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi Pak Rizal, Bu Rina, ya terima kasih banyak untuk waktunya yang berharga. Jaga kesehatan. Kami tentu berharap satu hari kelak siapapun yang hadir di sini bisa bertemu langsung, bisa ikut dalam program GKGW ini dan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang diajarkan melalui modul dari GKGW ini. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya ini tidak lengkap kalau kita tidak mendengarkan lebih detail, ya
dari pasangan suami istri yang mengikuti program GKGW ini. Saya singkat aja GKGW, ya. Dan bukan cuma mengikuti dari pertama, tahun pertama itu mereka ikut terus-terusan dan terlibat menjadi bagian. Karena mungkin seperti Pak Rizal dan Bu Rina, mereka merasa, waduh ini bermanfaat buat aku, dan aku ingin agar orang-orang lain sebanyak-banyaknya juga mendapatkan manfaat. Maka pasangan suami istri ini sejak awal sampai ini tahun ke-9, itu masih tetap ikut dan ikut menjadi bagian dan melibatkan diri untuk membantu mereka yang batch belakangannya. Nah, ini yang akan bisa berbagi cerita dengan kita semua, dan saya dengar mereka ini rajin mengikuti kelas-kelas ya dari tahun ke tahun ya. Terus kemudian mereka yakin bahwa siapapun yang ikut dalam program ini akan mendapatkan manfaat. Sama seperti testimoni yang kita dengarkan tadi. Siapa mereka? Ini dia profilnya. Itu tamu kita berikutnya ya. Jadi pasangan suami istri ini sekali lagi bukan cuma sekedar ikut, tapi juga menjadi praktisi dan sekaligus salah satu leader ya yang juga ikut memimpin dari program Growing Kids God's Way ini atau God's Way ya. Nah, nama lengkapnya adalah Kris Tejo Kurnianto dan Dahlia Evi Syahaan. Tapi mereka lebih akrab dipanggil Kak Kris dan Kak Evi. Tepuk tangan untuk Kak Kris dan Kak Evi. Selamat malam. Apa kabar Kak Kris, Kak Evi? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow, ini dia ya. Tunggu dulu sebelum kita lanjut. Udah berapa lama menikah? 23 tahun. Wow. Siapa yang lebih mencintai siapa? Sama-sama. Sama-sama mencintai. Suami takut, suami. Oke, siapa yang menyatakan cinta lebih dulu? Sama-sama. Enggak. Ya, Siapa? kalau eksplisit ya saya dong. Oh, Tapi eksplisit. secara implisit dua-duanya sudah. Sudah ada connecting lah ya, sudah ada sinyal gitu masing-masing ya. Jadi waktu dilamar nggak ditolak lah, intinya kan begitu. Iya, jadi Kak Kris, Kak Evi, pertanyaan pertama tentu apakah benar Kak Kris sejak awal kemudian setiap tahun itu ikut terus program GKGW ini, betul ya? Iya, betul Bung Andi. Jadi sebetulnya kami memulai program ini, ikut program ini betul-betul memang karena kami merasakan kebutuhan kami ya. Pada tahun 2002 ya, kebetulan gereja kami mengadakan dan kita baru pulang dari Australia dengan kondisi anak yang masih umur 3 tahun ya, anak kedua bahkan belum lahir ya waktu itu. Terus dengan bimbingan Bu Charlotte dan Pak Rizal, Bu Rina ya, kami mulai belajar program ini di tahun 2002 ya. Dan Anak baru satu. waktu itu baru satu. Ya. Sekarang berapa? 2. Oke, masih mau nambah lagi atau udah cukup? Oh, cukup. Udah cukup. Nah, ini pertanyaan sederhana.
Kalau Oke. ASN anaknya cuma boleh 2, Bung Andi. Oke. Oke ya. Nah, tapi apa yang menguat? Ini kan kalau sekarang kan kita udah dengar testimoni, jadi kita aku tertarik, aku tertarik. Tapi dulu apa yang membuat kemudian Kak Kris dan Kak Evi tertarik ikut pertama kali? Ya, jadi waktu kami pulang dari Australia, itu anak kami Joe itu speech delay. Jadi nggak bisa bicara. Eh, Waktu di Australia juga kita udah bawa ke terapis. Di sana dikatakan bahwa karena konfus bahasa. Jadi akhirnya diputuskan memakai satu bahasa, bahasa Inggris. Karena kami tinggal di sana, semuanya di sana berbahasa Inggris. Dan ketika kembali ke Indonesia, itu dia mendengarkan lingkungan berbahasa Indonesia. Dia bingung, akhirnya dia tutup telinganya, tutup matanya. Dan kami sangat shock banget. Dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau, akhirnya dia hanya diam dan dia tantrum. Kami sebagai orang tua muda itu cukup bingung dan kelabakan. Bagaimana caranya mendidik? Nah, tiba-tiba kami mendapat ada warta di gereja, ada pembukaan kelas parenting. Kami berpikir mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban. Bagaimana cara kami mendidik anak kami dengan keterbatasannya. Itu yang menjadi motivasi awal kami. Dan saat itu kami bersyukur sekali memang dengan pendampingan, dengan mentor yang sangat luar biasa, ada Ibu Charlotte dan di tahun kemudian ada Pak Rizal dan Ibu Rina, kami menjadi lebih semangat dan melihat ini ada harapan untuk mendidik anak kami. Nah, di awal-awal tidak terlalu signifikan sebenarnya apa yang kami harapkan dari pembelajaran ini. Tapi kami terus belajar, percaya dengan perlahan-lahan, dengan pertolongan Tuhan, dan kami yakin bahwa kami bisa mendidik anak-anak kami seturut kehendak Tuhan. Ya, Harapannya waktu itu apa? Supaya anaknya lancar ngomong gitu. Dan yang paling penting adalah dia ada dalam koridor Tuhan. Oke. Itu yang menjadi poin paling penting buat kami. ya, karena mungkin kami punya pengalaman tinggal waktu itu beberapa tahun di luar, melihat apa generasi ini luar biasa ya, ada yang terjadi banyak sekali pergeseran nilai yang mungkin nggak cocok buat kita ya. Kami juga khawatir nanti jangan-jangan anak-anak kami waktu gede kayak mereka ini ya, ada seks bebas lah segala macam begitu. Itu membuat mendorong kami juga, kami harus mempersiapkan ini anak-anak kami menghadapi dunia ini yang mungkin tidak cocok dengan nilai-nilai yang ingin kita kembangkan. Begitu Bung Andi. Baik. Kalau kita lihat ya, Anda kan ngikutin 9 tahun ya. Kalau awal-awal 9 apa? 9 batch. 18 tahun. Oh iya. Iya ya. Wah, 2 kali lipat lamanya ya. Nah, yang menarik nih, kan terkesan ini memang modul yang diperuntukkan bagi anak-anak umur 3 sampai 8 tahun. Saya nggak tahu nanti dijelaskan. Saya lupa tanya ke Pak Rizal dan Bu Rina tadi. Tapi yang saya tangkap adalah memang anak-anak di bawah 10 tahun lah. Itu akan efektif untuk mendapatkan nilai-nilai atau ditanamkan nilai-nilai yang ada di dalam Going Kids ini. Nah, Anda kan ikut terus nih. Anak kan tumbuh terus menjadi remaja. Apakah Anda ikut karena Anda merasa manfaatnya itu terus sesuai dengan zamannya, atau Anda ingin berbagi dengan generasi-generasi berikutnya yang ikut dalam program GKGW ini? Ya, gini Bung Andi. Awalnya jujur aja kita nggak membayangkan bahwa kami itu akan ikut dan mendampingi sampai berangkatan begini ya. Kami nggak membayangkan, tetapi ketika kami menjalaninya ya di batch pertama, kemudian kami menemukan juga sahabat-sahabat para orang tua yang lain yang sepenanggungan dengan kami dan juga memiliki kerinduan yang sama, kemudian mengikuti kembali di batch kedua
Dan meskipun anak-anak kami itu mulai besar, mulai mungkin sudah keluar dari range ini ya, tetapi kami merasakan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di program GKGW ini ternyata masih tetap relevan ya. Mungkin untuk diketahui tadi mungkin belum dijelaskan, program GKGW ini ada terusannya kan ya, yang untuk yang preteen, kemudian ada yang teens ya. Kita juga sudah mengikuti, tetapi ternyata program yang berikutnya itu tidak bisa dengan smooth diterapkan kalau kita belum menerapkan apa yang diajarkan di program GKGW ini. Ya, jadi selain itu Bung Andi sama seperti Pak Rizal dan Bu Rina, ketika kami merasakan manfaatnya, kami juga nggak mau berhenti hanya sampai kami. Jadi sosok Pak Rizal dan Bu Rina adalah sosok bersama Ibu Charlotte adalah sosok yang sangat menginspirasi kami. Bagaimana untuk kami boleh terus juga bergerak, membagikan apa yang kami dapatkan, tidak hanya berhenti sampai kami saja. Jadi ibaratnya ya, kami membayar utang budi kami kepada teman-teman kami yang lain. Begitu, Bung Andi. Oke, ya, menarik. Ada dua hal. Satu, karena merasa manfaatnya, ingin agar sebanyak mungkin orang juga merasakan manfaat yang Anda rasakan, ya. Kemudian, ini balas budi gitu ya. Terima kasih, aku sudah dikasih kesempatan untuk mengikuti program ini. Aku ingin juga memberikan waktu, pikiranku, perasaanku, supaya program ini bisa berkembang ya di Indonesia. Itu bagus sekali itu ya. Nah, yang juga menarik ini kalau kita lihat ya, tadi sudah sempat dibahas sedikit sama Pak Rizal dan Bu Rina mengenai bagaimana kondisi sekarang ya, kita bandingkan dengan masa lalu di mana mungkin Kak Kris dan Kak Evi dididik dengan cara yang berbeda oleh orang tua, permainannya pun berbeda. Saya nggak tahu, kalau boleh tahu umur berapa sekarang? Kalau boleh tahu. Pak Kris, Kak Kris saja kalau memang Kak Evi nggak mau menyebutkan. Paling beda 2 tahun, jadi sama juga kita akan tahu juga umurnya. Ya, saya umur 53. Saya 50. Ya beda 3 tahun. Dan kami dibesarkan dalam keluarga yang berbeda sekali ya. Saya lahir di tempat Bung Andi sekarang tinggal, di Purbalingga ya, di kota ngapak-ngapak ya. Ngapak-ngapak lah, wis bisa ngomong. Lainyong ya. Makanya perlu dites nih Bung Andi sudah bisa ngapak belum nih? Ya inyong orang kepena kalau nggak ngapak. Aja kayak kue lah. Iya, kayak kue lah. Oke, nah kalau istri saya dibesarkan, saya lahir di Batak, langsung ke Bogor, jadi Batak tembak langsung istilahnya. Oh, jadi nggak kebatakannya diragukan lah ya. Oke, jadi itu dua. Ini menarik juga nih. 2 kultur lepas dari Bataknya udah mulai hilang karena langsung ke Bogor itu, tapi kan ini antara Jawa Barat dan Jawa Timur ini kan berbeda kultur juga nih. Nah, dalam hal ini bagaimana Anda berdua ini melihat apa yang diajarkan ya selama mengikuti kelas-kelas itu yang berkaitan dengan perubahan yang cukup drastis ya. Kalau dulu saya nggak mau ngajak-ngajak ini. Tadi Pak Rizal ngajak saya bilang kita, Bu Rina bilang kita. Saya bilang oh iya ya kita ya. Zaman kita dulu kata Bu Rina gitu kan. Oh iya, saya mau bilang zaman kita nggak enak hati ya. Ya saya sekarang 61 lah. Nah, ya zaman kita lah dulu itu kan permainannya lebih di luar ruang ya, gobak sodor ya, macam-macam apa lele gitu lah, apa bukan pecel lele, apa permainan itulah, pokoknya gitu-gitu anak-anak ya. Nah sekarang kan anak-anak tidak, anak-anak dengan segala perkembangan teknologi lebih banyak dulu di depan komputer, di depan gadget mereka dan memainkannya. Nah, kalau kita lihat apa tantangan yang dihadapi dari apa yang Anda bahas di dalam program yang dihadapi oleh pasangan suami istri muda, ya berkaitan dengan munculnya games atau permainan-permainan yang berbasis pada teknologi digital. Apa dampaknya berbanding dengan yang pernah kita
dapatkan karena kita bisa bermain sehat, ya pikiran terbuka dan seterusnya. Anak-anak ini bermain jadi dia sendirian gitu loh, tidak bergaul. Nah, ada nggak problem ini dibahas di dalam program atau kelas-kelas yang pernah diikuti? Ya, Bung Andi, di dalam materi GKGW yang kita pelajari, tadi teman-teman juga banyak menyaksikan bahwa pola hubungan, dan kami juga membina itu kepada anak-anak kami. Kami mencari waktu untuk kami boleh melakukan sesuatu kegiatan yang bersama. Dan pada saat kami melakukan kegiatan bersama itu, terciptalah juga hubungan yang baik antara kami. Jadi contohnya, anak-anak juga masa teman-temannya main game, dia nggak main game, katrok dong, kata temennya begitu. Kami sampai beli screen yang kayak LCD gitu. Nah, kami gunakan untuk kami boleh bermain game bersama. Tapi kami pilih game yang kami bisa dalam permainan itu ada nilai-nilai yang kami bisa bicarakan bersama. Contohnya kami bermain misalnya game yang tenis gitu. Atau kami menonton sesuatu yang bersama-sama itu. Banyak hal kami lakukan secara bersama. Hal itu membuat mereka juga akhirnya tidak terlalu tertinggal dengan zaman ini, dengan obrolan bersama teman-temannya, tapi dia juga bisa mengikuti, tapi satu sisi dia juga bisa mengikuti nilai-nilai apa yang kami tanamkan buat mereka. Ya, yang sangat menarik sebetulnya sekarang terkait dengan apa ya, ranah apa personal dan yang untuk keluarga. Nah ini ketika di zaman modern sekarang ini bagaimana anak itu diajarin untuk menempatkan pada posisi yang seharusnya ya. Jadi misalkan ini dari pengalaman kami bersama-sama dengan berbagai angkatan, memang kami juga belajar, Bung Andi. Ternyata yang waktu kami belajar pertama dengan mendampingi di angkatan berikutnya, anaknya sudah beda ya, gadgetnya juga makin canggih sekarang, gamenya juga makin aneh-aneh aja gitu ya. Nah itu kami juga belajar. Tetapi program GKGW ini mengajarkan sekali lagi prinsip-prinsip. Jadi tidak ada nggak boleh ini gitu ya, nggak ada begitu ya. Tapi prinsip-prinsip yang diajarkan ya. Juga tadi yang terkait dengan umur berapa sih boleh pakai handphone begitu ya. Mungkin pada waktu anak-anak kami punya kesepakatan ya. Ketika sudah lulus SD baru boleh pegang handphone ya. Ya kakak adik juga kadang ngiri, kok kakaknya sudah boleh ya. Tapi ya itu aturan ya. Tetapi sekarang tentunya dengan zaman yang berbeda sekarang, apalagi sekarang era pandemi, anak-anak kecil, anak TK pun sudah terpapar dengan menggunakan ini ya. Tetapi prinsip-prinsipnya tetap sama ya. Misalkan bagaimana anak-anak ketika mereka masih kecil menggunakan gadget itu dalam ranah publik. Artinya masih dalam pengawasan kita. Jangan biarkan mereka di kamar sendirian. Ya. Jadi kalau zaman kita dulu kan kita bisa orang tua bilang, kamu nggak boleh pergi jam 6 harus sudah di rumah. That's it, selesai ya. Sekarang nggak bisa. Ketika mungkin anak di rumah ya, di kamar, tapi ketika kita beri akses itu seperti kita membuka jendela, membuka pintu dengan siapapun ya. Bisa ada orang jahat yang datang ya. Dari pengalaman mendampingi luar biasa ya. Ada anak-anak kecil sampai ya dengan Facebooknya dia pura-pura jadi sudah seorang dewasa, terus pokoknya ngeri sekali. Jadi ketika kita tidak mengatur ranah pribadi, ranah bersama itu dengan baik, itu berbahaya. Tetapi saya yakin dengan program GKGW ini kita belajar prinsip-prinsipnya dan itu menurut saya sangat bermanfaat sekali. Baik, ini menarik ya, satu statement yang menurut saya bisa jadi informasi penting buat siapapun yang hadir di sini, yaitu bukan berarti karena kita bilang anak-anak harus dididik sesuai dengan firman Tuhan, ya, karakter kekristenan, kemudian yang ada adalah nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya, karena mungkin basisnya adalah Bible atau Alkitab. Banyak orang takut. Jangan-jangan nanti lebih banyak perintah-perintah jangan daripada kebebasan untuk
anak-anak mengeksplorasi ya potensi mereka. Nah, berkaitan dengan apa yang diajarkan di situ, ini apakah begitu taatnya pada perintah-perintah ya Tuhan atau Allah di situ, sehingga teman-teman di sini jadi takut nanti kalau aku ikut, wah jangan-jangan ini lebih alkitabiah ini, jadi aku nggak bisa mengembangkan potensi anakku. Nah, sejauh mana itu kebenarannya, atau bagaimana antara nilai-nilai kekristenan itu dengan situasi dan kondisi yang ada di luar sana? Ya, menurut kami nilai-nilai kekristenan itu menjadi dasar, modal untuk kita bergerak melangkah dalam hidup ini. Itu sesuatu yang sangat penting sekali. Cuman bagaimana cara kita menerapkan prinsip Alkitabiah itu dalam mendidik anak-anak kita. Nah, apa yang dijelaskan, diajarkan di dalam buku GKGW ini ada banyak sekali nilai. Bagaimana tentang alasan moral ketika kita memberikan perintah jangan. Jadi misalkan jangan ini, itu di GKGW di materi kita diajarkan nggak hanya bilang jangan, tetapi kita harus barengin dengan alasan moral. Kenapa kita nggak boleh melakukan itu? Jadi semuanya nggak berdasarkan, jadi tidak legalistik gitu. Jadi ada alasan moral yang mendampinginya, sehingga pada suatu waktu ketika dia diperhadapkan pada suatu situasi, suatu persoalan, itu alasan moral itu yang mendasari dia ketika dia bersikap. Jadi salah banget ketika kita hanya mendoktrin anak-anak kita dengan kata-kata jangan saja, tapi kita harus membarenginya dengan alasan moral. Itu menjadi ajaran di bab-bab pertama kita, karena itu menjadi sesuatu yang penting sekali. Demikian Bung Andi. Ya, dan juga seperti tadi sudah dijelaskan, saya pikir tentang corong itu ya. Jadi sangatlah baik, makanya program ini didesain sangat tepat kalau ketika anak-anak masih usia dini ya, di mana otoritas orang tua itu masih kuat begitu ya. Nah, ketika kita masih punya otoritas, maka prinsip-prinsip itu diberikan. Tetapi tidak berarti kita akan begitu terus ya. Makin anak-anak sudah menunjukkan kemampuannya memahami prinsip-prinsip moral itu, maka sesuai dengan usianya akan dilonggarkan ya. Dan pola hubungan itu menjadi kekuatan, bukan otoritas lagi. Dan itu menurut saya yang membuat program ini menarik, karena tetap bisa relevan dipakai di sepanjang masa dan juga sesuai dengan umurnya begitu. Baik, Bung Andi, kalau kami boleh memberikan suatu kesaksian sedikit yang mungkin bisa menyemangati teman-teman yang hadir, yang mendengarkan, adalah bahwa ketika kita terus-menerus mengajarkan nilai-nilai kebenaran, prinsip Alkitabiah dalam diri anak-anak kita, sehingga itu menjadi suatu lifestyle mereka, nilai yang kuat dalam diri mereka, percayalah ketika mereka jauh dari kita, seperti anak kami yang sulung, dia kos, even di Depok, tapi kan kos ya, itu kami melihat bahwa ternyata sahabat dia, teman-teman dia adalah orang-orang, anak-anak yang hampir memiliki nilai-nilai yang sama dengan kami, yang dia anut gitu. Jadi itu menjadi suatu ketenangan buat kami bahwa ketika kita mendidik mereka, ketika anak-anak masih kecil itu kami selalu ingat Pak Rizal atau Bu Charlotte yang selalu mengatakan bahwa mereka itu seperti spons ya. Jadi mereka menyerap begitu banyak, dan percayalah ketika kita melakukan terus-menerus gitu, kita nggak usah khawatir. Kami sering mendengar teman-teman yang khawatir kalau nanti anaknya kos bagaimana gitu. Kami sudah membuktikan bahwa apa yang kami terapkan, apa yang kami ajarkan itu nggak membuat mereka menjadi orang-orang yang hanya tunduk takut nanti karena mama papa marah, tapi itu menjadi suatu nilai dalam diri mereka, sehingga ketika mereka hidup ini kan banyak aja yang dihadapi, tapi mereka
hidup dalam satu lingkungan yang dia memilih nilai-nilai itu, dan ketika dia berhadapan dengan suatu situasi atau kondisi, nilai-nilai itulah menjadi dasar dia ketika dia bersikap. Demikian Bu Andi. Oke, dan itu merupakan statement kunci sebagai penutup ya. Terima kasih Kak Kris, terima kasih Kak Evi, ya luar biasa sekali. Memang ini harus berulang-ulang atau diulang-ulang terus-menerus. Ya, istri saya termasuk yang sudah ribuan kali kata anak-anak saya, Ibu itu udah 1000 lebih, Ibu selalu ngomongin itu, yaitu jauhi narkoba. Dia bilang, guys, kalau ketemu guys, jauhi narkoba, jauhi narkoba. Aku bilang, anak-anak udah dewasa, udah ngerti, dari kecil kamu udah bilang begitu. Enggak, harus terus supaya di alam bawah sadar dia. Ketika dia ditawarin atau ketika dia mau mencoba, dia ingat pesan ibunya. Ya sudahlah, kalau buat saya bilang cerewet. Saya udah nggak tahan dengar nasihat itu berkali-kali. Tapi ya sudah, saya melihat positifnya aja bahwa anak-anak di alam bawah sadarnya selalu teringat pesan ibunya. Oke, terima kasih Kak Kris, Kak Evi ya sudah berbagi cerita. Ini juga memperkuat keyakinan kita betapa manfaat kegiatan program GKGW ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum ikut, ya tadinya bertanya-tanya ini acara apa, ini program apa, ini materi apa yang mau disampaikan, mudah-mudahan sudah mulai terbuka ya pikirannya, oh itu maksudnya. Kalau ingin tahu lebih jauh, saya nggak tahu nih ke panitia bagaimana cara mendaftarkan, tapi nanti mungkin disampaikan di akhir acara ini atau entah lewat link-link yang akan dibagikan ya. Tapi poin saya adalah ini menarik sekali ya. Sesuatu yang saya hari ini juga belajar banyak tentang apa yang dimaksud dengan mengajarkan nilai-nilai tadi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak harus berarti kemudian kita begitu ketatnya ya harus apa ya. Ini saya minta maaf ini ya, saya mungkin kurang ini. Saya kalau pendeta sudah mulai begitu di gereja, ayo kita buka ayat segini, saya langsung tidur. Karena kalau pendeta sudah baca, cuma baca aja, kemudian dia cerita, saya bilang itu dari saya masih sekolah minggu sudah dengar cerita-cerita di Alkitab itu. Tapi apa konteks di masa kininya itu yang paling penting. Jadi apapun nilai-nilai yang diajarkan, kalau kita nggak dikaitkan dengan konteks kekinian, itu kadang-kadang kita menangkap meraba-raba. Nggak semua orang punya kecerdasan yang sama untuk menangkap, oh aku ngerti. Maksudnya ketika firman Tuhan pada ini, oh kejadian nggak selalu semua orang punya kemampuan seperti itu. Jadi nggak ada salahnya siapapun juga, dan dari sini saya yakin apa yang ada di dalam Alkitab diterjemahkan dalam konteks masa kini. Nah itu menurut saya menarik ya. Jadi banyak orang bisa belajar dan ngerti nilai-nilai dalam Alkitab itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu mengikuti zamannya. Jadi ada prinsip yang tetap, tapi caranya, kemudian kemasannya bisa disesuaikan. Itu menarik ya, jadi tidak membosankan kalau menurut saya. Nah, pasti Anda semua sudah tidak sabar menunggu pembicara berikutnya. Namanya sudah tiap kali disebut-sebut ya. Terima kasih kepada ibu ini, terima kasih kepada ibu ini. Mungkin semua penasaran, ibu itu siapa sebenarnya ya. Nah, ibu itu adalah narasumber atau tamu kita berikutnya ya. Nah, kalau tadi kedua narasumber kita yang pertama Pak Rizal dan Bu Rina mengembangkan GKGW di Indonesia ya. Kemudian dari peserta yang tadinya peserta ya Kak Kris dan Kak Evi, kemudian ternyata bisa mengembangkan, mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keluarga dia dan berbagi dengan orang lain. Ini sesuatu yang positif. Lalu narasumber berikutnya ini mau ngomongin apa sebenarnya ya? Beliau ini adalah seorang praktisi pendidikan sekaligus pendiri sekolah Atalia. Sudah mulai connect nih teman-teman. Oh, aku tahu kalau gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana ibu kita ini
ya akan melihat apa yang kita bicarakan dari perspektif dunia pendidikan, ya, mengenai pentingnya parenting yang dimulai dari rumah, yang kemudian korelasinya dengan dunia pendidikan. Karena kita tahu persis sering nih terjadi perbedaan sudut pandang dalam mendidik anak-anak, yang di rumah orang tuanya sudah mendidik dengan cara A, kemudian di sekolah cara B, dan terjadi konflik antara orang tua dan sekolah. Ini bagaimana ini? Nanti akan disampaikan. Lalu siapa narasumber kita? Mari kita lihat dulu videonya berikut ini. Akhirnya kita bertemu dengan Ibu Charlotte Priyatna. Kita berikan aplaus yang meriah semua. Selamat malam, Bung Andi. Iya, apa kabar Ibu Charlotte? Baik, saya lihat-lihat kayaknya saya nih yang udah punya cucu nih ya. Iya, harusnya saya juga, tapi anak saya laki semua dan aduh pacarnya ganti-ganti jadi. Nanti akan tiba saatnya, Bung. Pasti. Kalau ibunya bilang, ayo cepat, siapa yang mau nikah dulu? Ibu ini nggak punya cucu. Semua, lo dulu. Yang paling kecil bilang, yang paling gede sama yang kedua bilang, jangan-jangan lo nih, nunjuk yang paling kecil, yang paling genit itu. Tapi justru saya meragukan karena pacarnya ganti-ganti, jadi pusing kan. Ya, oke, lupakan dulu problem saya. Saya nggak tahu apakah bisa diselesaikan problem punya cucu secepatnya ini melalui buku ini. Tapi itu kalau saya nggak terlalu ya. Semua teman-teman saya kalau cerita, aduh coba nanti satu hari kalau punya cucu, beda betul. Kita sayang banget. Dunia kita itu seakan-akan cuma dunia cucu kita saja. Jadi bangganya kirim foto dan seterusnya. Kadang-kadang aku bilang ini foto sudah dikirim 1000 kali ke WhatsApp kita. Tapi itulah keadaannya ya. Mudah-mudahan satu hari saya merasakan apa yang dirasakan Ibu Charlotte. Ibu Charlotte, ini kan pandemi COVID nih. Iya. Gimana dunia pendidikan ini? Masih belajar dari rumah atau gimana di sekolahnya Ibu Charlotte ini? Iya, sebetulnya waktu bulan April kemarin kami sudah siap-siap nih. Bulan Juli kami akan buka. Jadi kami latihan, anak-anak sudah masuk 1 minggu, kan ada protokol kesehatannya ya. Jadi ada sejumlah 30% yang masuk di dalam kelas, lalu kemudian gantian, seminggu, jadi itu anak-anak masuk hanya 2 kali. Tapi dengan kita melihat kondisi sekarang, kelihatannya harus online. Sebetulnya buat anak-anak, mereka itu ketika online itu stres sekali. Karena kebutuhan mereka untuk ketemu dengan teman. Dan ada materi-materi pelajaran yang dimana kalau mereka duduk ada di dalam kelas, itu pasti situasinya berbeda ketika hanya belajar lewat online. Jadi apa ada misalnya? Pelajaran-pelajaran eksakta khususnya. Jadi entah buat mereka tuh, mereka bilang, itu kalau dijelasin lewat video atau maksudnya mereka seperti menonton begitu, itu dia bilang nggak mudeng, otaknya nggak nyampe. Jadi akhirnya kami mengundang beberapa anak tertentu untuk datang ke sekolah. Jadi selama 1 tahun tuh giliran lah. Anak-anak yang kesulitan boleh datang, ketemu guru, ya tentu dengan prokes ya. Kira-kira begitu Bung Andi. Oke, menarik ya. Soal anak-anak, yang dunia anak-anak kan dunia bermain sebenarnya ya. Dunia di mana mereka bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi ya. Nah, sehingga banyak sekali kan video-video lucu yang dibuat ya di tengah pandemi ini untuk menunjukkan orang-orang yang sudah bosan. Misalnya
ada video di mana diperlihatkan murid dengan fotonya aja, ternyata muridnya lagi tidur gitu, lagi santai-santai gitu, makan kerupuk atau makan apa. Nah, sementara gurunya kan menjelaskan. Ternyata begitu kita lihat dari balik gurunya juga tidur, rupanya itu video. Betul. Jadi dua-dua sebenarnya jenuh. Ya itu perasaan yang ada terutama pada anak-anak ya, karena kita orang dewasa biasanya lebih bisa mengendalikan perasaan, tapi anak-anak biasanya susah sekali. Nah, Bu Charlotte, ini juga yang menarik ya. Saya kebetulan punya 2 PAUD ya. PAUD yang pertama untuk keluarga kurang mampu ya, ada di Kampung Dadap situ di Serpong. Jadi sebenarnya gratis, tapi istri saya bilang nggak boleh gratis, harus bayar supaya mereka menghargai. Satu lagi saya punya ya berbayar, dan ini untuk mensubsidi yang sebenarnya gratis tadi. Nah, saya ini kan nggak terlalu aktif ya di PAUD, tapi istri saya kan kepala sekolah. Jadi dia selalu bilang pusing juga ngadepin orang tua sekarang ini. Beda dengan orang tua kita dulu. Kenapa? Orang tua kita sama guru kayaknya klop itu. Sama pemikirannya. Mungkin karena sumber informasinya juga sama ya, terbatas. Atau cara mengajar yang orang tua kita dengan pada zaman kita hampir sama lah. Tapi sekarang ya keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak itu kan punya banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengajar anak yang benar. Nah, Bu Charlotte, saya mau tahu ini, karena banyak sekali saya dengar antara apa yang diajarkan oleh orang tua dengan apa yang dilakukan di sekolah itu berbeda dan menimbulkan friksi, menimbulkan pertentangan mana yang paling benar. Jadi dalam konteks ini bagaimana Ibu Charlotte melihat cara mendidik di rumah dan cara mendidik di sekolah? Iya, jadi sama Bung Andi, yayasan yang saya dirikan itu juga punya 2 sekolah. Jadi satu sekolah berbayar yaitu Sekolah Atalia, dan satu lagi sekolah gratis namanya Sekolah Pinus. Jadi saya juga menghadapi 2 model orang tua ya, yang dimana dua-duanya saya juga kasih parenting nih. Nah, yang berbayar ini kan lebih educated. Mereka lebih terdidik ya. Jadi orang tua yang diajak bicaranya mungkin lebih nyambung. Tapi saya punya kesulitan ketika mereka memiliki idealisme sendiri nih. Jadi buat mereka kalau dulu mereka susah, anak saya nggak boleh susah. Sekarang tuh saya cari uang buat anak saya. Jadi kalau anaknya itu dipukul sama temennya, waduh, bisa datang ngamuk ke sekolah, itu cari anak yang pukul anaknya. Wah, itu saya punya pengalaman beberapa tentang hal itu. Nah, lain beda dengan yang gratis nih, Bung Andi. Nah, ini juga saya kalau ngajar parentingnya juga beda. Karena sama mereka saya mesti bebodoran. Jadi saya mesti gaya lenongan. Ya, pokoknya saya ngomong mereka nyaut gitu ya. Tapi mereka itu percaya kalau saya mau bilang 100% atau 1000%, kalau misalnya saya bilang anak itu mesti diginiin. Oh, gitu ya Bu ya. Ikut. Dan saya tuh merasa aduh, iya ya. Sebetulnya ketika orang tua kita dulu, ini saya kebayang lah orang kayak mama saya gitu ya. Mama saya tuh percaya banget gitu ya. Jadi ketika saya kan sekolah di sekolah Katolik ya, kepala sekolah suster. Itu kalau si suster ngomong A, itu mama saya udah langsung A+ gitu ya. Maksudnya, nah tuh benar kan tuh kata suster. Nah di situ yang saya lihat terjadi perbedaan nih. Karena apa? Karena orang tua sekarang kan tadi Bung Andi katakan banyak baca buku, sumber informasi. Jadi dia akan mempertanyakan, bukan lagi bertanya, mempertanyakan, Bu, ini kenapa ya? Kok anak-anak, saya pikir ya, nggak usahlah pergi ke kebun binatang. Ngapain ke kebun binatang? Ya, pergilah kemana-kemana. Bayangin, orang tua tuh bisa ngatur kita. Boro-boro terima kasih. Yang ada, kenapa begini? Kenapa nggak begitu? Wah,
ya itulah tantangan untuk kita berada di dunia pendidikan zaman now ya. Nah, itu kan dari perspektif Bu Charlotte sebagai guru, sebagai pendidik ya. Tapi kan kita sekarang mencoba melihat bagaimana keluarga ya melihat sekolah. Sehingga Ibu bisa cerita pengalaman bagaimana keluarga-keluarga ini melihat sekolah, problematikanya apa. Istri saya misalnya pernah bikin program ya, di mana orang tua dan anak itu bersama-sama kita piknik ke satu area wisata di mana di situ ada sawahnya. Jadi anak-anak diperkenalkan untuk mulai cerita tentang sejarah bagaimana nasi bisa ada di atas meja. Tapi mereka ikut menanam, ikut becek-becek. Ada orang tua yang marah-marah, anak saya kenapa diajak kotor-kotor seperti itu, saya selama ini menjaga agar dia hidup higienis dan lain-lain. Jadi konsep untuk bagaimana anak-anak mengenal kehidupan nyata itu tidak dikenal oleh orang tua murid. Nah, problem apa yang paling sering Bu Charlotte hadapi berkaitan dengan perbedaan sudut pandang seperti ini dalam pendidikan atau dalam mendidik anak-anak? Iya, jadi memang seringkali sih orang tua itu menganggap dia itu customer karena dia sudah bayar. Jadi karena saya sudah bayar, saya membeli, ya, lalu saya akan mendapat dari apa yang saya bayar. Itu perspektif mereka. Jadi sedangkan kami ini di sekolah, justru kami ingin mengajak orang tua untuk menjadi partner kami. Tentunya kami akan mengatakan atau menjelaskan. Kira-kira beginilah, saya sering kasih ilustrasi seperti ini. Saya itu mau ke Bandung. Saya mau ke Bandung, jadi saya jelaskan. Saya lewat tol, kemudian saya naik apa. Jadi kalau orang tua tahu-tahu bilang, saya mau lewat Puncak. Sedangkan saya bilang, saya itu lewat Cikampek. Jadi tidak lewat Puncak. Atau ada orang tua yang di awal misalnya, Bu, saya nggak mau ke Bandung, bosen. Saya maunya ke Anyer. Nah, jadi itu sebabnya di awal biasanya pertemuan orang tua pertama kali ketika mereka mau mendaftar, kami ini adakan one-on-one dengan masing-masing orang tua untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi. Sebab kalau sudah berbeda, aduh, nantinya repot setengah mati. Murid saya dapat 85 itu bisa nangis. Lalu ketika ditanya gurunya, kenapa kamu nangis? Kata mama jelek. 85 Bung Andi. Sampai saya bilang, ini ya saya pengen lihat rapot mamanya ya. Sampai 85 jelek. Rapot mamanya tuh berapa ya? Nah itu, kalau persepsinya sudah beda kan, kita jadi kayak anak tuh ditarik ya, satu tangan ke kanan oleh si guru dan satu tangan ke kiri itu oleh si mama atau orang tuanya. Dan ini anak ya saya kebayang kayak Olive dulu di satu Bruto sama satu Popeye gitu. Kayak gitu. Ditarik kiri kanan. Iya, menarik ya. Orang tua punya standarnya sendiri, orang tua punya pendapat dan pandangannya sendiri. Ini kan nggak semudah zaman dulu mungkin ya. Ya ada joke juga lah. Satu hari ada ibu dan anak lagi lihat rapot sambil geleng-geleng kepala. Terus suaminya datang ikut-ikut lihat, apa ini? Rapot seperti ini. Anak macam apa kamu ini? Merah semua. Terus istrinya bilang, sabar Pak, ini kita lagi lihat rapotnya Papa dulu ini. Ternyata ya, itu tadi pengen lihat rapotnya ibunya ya. Atau mungkin karena ibunya dulu dapatnya 50, 40, 50, 40, jadi dia coba katrol standar anaknya. Nah, tapi gini, yang menarik ini, ada teman saya, nih Bu Charlotte, ini beberapa tahun yang lalu ya, dia bilang dia ingin masukkan anaknya ke SD negeri. Saya tanya, kenapa? Di SD negeri ini biarkan anak kita belajar menghargai perbedaan. Ya, dulu bukan agama, dulu perbedaan status sosial yang paling penting. Nah, biarkan mereka mengenal anak-anak yang lebih miskin dari dia, dan mungkin anak-anak yang lebih kaya dari dia. Tapi sekarang ini kan sekolah-sekolah itu seakan-akan tadi itu,
seakan-akan ini bisnis. Kemudian dibuatlah sekolah-sekolah berbayar mahal, berkumpullah anak-anak kaya di situ, dan kemudian tidak mengenal atau tidak belajar bahwa di dalam kehidupan mereka ada anak-anak yang mungkin makan pun susah. Nah, bagaimana Anda melihat sekolah-sekolah eksklusif seperti ini dengan nilai-nilai yang kalau kita kaitkan dengan tadi, ya, bagaimana mereka bisa menghargai perbedaan anak-anak kita, katakanlah anak-anak Kristiani ini, ketika dia tidak pernah melihat ada anak-anak yang menderita, atau paling tidak setiap hari gitu. Nah, itu bagaimana Anda melihat sekolah-sekolah yang berbayar mahal ini, yang Ya, orang tuanya menganggap bahwa dia adalah customer tadi? iya, iya. Ya, memang lain model zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Saya ingat waktu saya dulu sekolah, saya punya teman yang bisa bayar uang sekolah Rp2.000, sementara saya Rp10.000, 10.000 ya waktu zaman saya SMA. Lalu ada yang bayar 25.000. Jadi waktu dulu tuh uang sekolah bisa beda-beda. Tapi sekarang hampir sekolah-sekolah swasta begitu ya, ya tentunya juga sekolah negeri artinya sama, homogen. Jadi setiap anak harus membayar sekian. Nah itu pentingnya ketika sekolah itu tidak melulu hanya uang atau bisnis, karena kalau mau bisnis, mau industri lebih baik kita buka itu aja ya, buka Alfamart, Indomart begitu ya. Jadi jangan buka sekolah. Nah, di sekolah itulah yang harusnya anak-anak belajar keberagaman. Jadi saya bersyukur juga saya punya pengalaman menerima murid-murid yang boleh dibilang secara status sosial, secara status ekonomi itu berbeda. Dan ini yang saya gerakan, bagaimana di kami ini ada satu gerakan berbagi kasih, namanya GBK. Jadi uang sekolah semua rata, tapi gerakan berbagi kasih ini adalah orang tua atau siswa, ataupun guru, ataupun siapapun, itu memberikan donasi. Dan donasi ini diberikan kepada yang tidak mampu. Jadi saya bersyukur saya ada anak supir, ada anak tukang kue, begitu ya, yang artinya mereka secara financial tentu lebih kurang, sangat kurang. Jadi saya berharap ketika mereka makan, itu yang satu bawa burger, yang satu bawa singkong. Dan nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi ketika yang burger bisa nyobain, oh singkong kayak apa sih? Enak juga tuh makan singkong. Dan yang bawa singkong, dia dapat cobain burger. Nah, sebelum saya mendirikan sekolah yang gratis ini ya, sekarang sekolah yang gratis ada sudah tahun ke-9, dan anak-anak murid yang di sekolah Atalia, mereka datang untuk ngajar, untuk berbagi, dan sebagainya. Memang sekarang ini kita harus melihat kayak perumahan aja Bung Andi. Perumahan kan sekarang juga terkotak-kotak, jadi elit begitu ya, kampung gitu kan. Kalau dulu kan hampir nyaris kayaknya hampir sama ya. Restoran juga dulu, rasanya zaman dulu kita bisa di kaki 5 gitu ya. Kalau sekarang mungkin agak lebih terkotak-kotak. Nah, bagaimana sebetulnya peran daripada GKGW? Jadi waktu anak-anak ini kita ajarkan mengenai siapa dia. Itu penting sekali. Siapa dirinya. Jadi bab pertama itu tentang bagaimana menghasilkan anak bermoral. Jadi ketika bermoral itu hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama. Itu kunci. Di mana kita hidup di dunia, nggak bisa dua hubungan itu yang harusnya menjadi standar. Ketika kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Setelah itu apa yang dilakukan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebetulnya ketika hubungan kita dengan Tuhan beres, mestinya hubungan kita dengan sesama juga beres. Karena apa? Kuncinya karena hubungan kita sama diri kita sendiri udah beres. Jadi bawa anak-anak kepada relasi.
Kadang-kadang sekolah itu mementingkan, wah kamu juara, kamu hebat. Awal waktu saya mendirikan sekolah ini, saya lagi pikir, kalau sekolah hanya bikin anak pinter, anak juara, menang olimpiade, buat apa ya? Dan bagaimana ya dia ya? Kalau dia sombong, kalau dia egois, nggak ada gunanya. Dan di situ, waktu di awal sekolah saya mendirikan, wah nggak bisa deh, saya harus dengan karakter. Nah, waktu itu saya mulai belajar juga dari Pak Rizal, dari Yayasan Bangun Karakter Bangsa. Jadi saya belajar karakter ini, mesti anak-anak diajarkan karakter. Lalu gimana nih caranya saya ngajarin karakter? Nggak mungkin kalau saya nggak ajak orang tuanya. Jadi saya harus mengedukasi orang tuanya untuk punya pemahaman yang sama. Jadi ketika saya mulai dengan parenting, di situ saya mulai dengan Growing Kids God's Way, tapi anak-anak juga diajarkan tentang karakter. Ada sih tantangannya. Jadi satu waktu saya mengalami pas angkatan kedua itu, pas anak-anak ke SMP, itu 50% meninggalkan sekolah saya, pindah ke sekolah lain. Mereka mengatakan gini, di Atalia mah yang penting anaknya baik. Bodoh juga nggak apa-apa, yang penting baik. Aduh, waktu saya ngedengar kalimat itu tuh rasanya nancep ya. Tapi untuk meyakinkan orang tua bahwa kita itu bukan bikin anak bodoh dan nggak boleh bodoh karena setiap anak punya potensi. Tapi bagaimana anak itu mencintai Tuhan, mengasihi sesama, itu yang penting. Supaya apa yang dia punya, apa yang dia kembangkan, apa yang dia pelajari, itu bisa diamalkan. Begitu Bung Baik, Andi. menarik. Ini satu hal yang juga saya yakini, Bu Charlotte ya. Karena kalau kita lihat kalau cuma pinter aja, tapi nggak punya karakter ya, nggak punya nilai-nilai kebaikan dalam diri dia, ya kepintarannya dipakai untuk mencuri, korupsi, dan macam-macam ya kejahatan lainnya. Jadi kita percayalah, dan ya di sekolah mana ada anak dibiarkan bodoh, kan bukan begitu. Tapi Iya. memang akhlak, karakter itu lebih penting, dan ini inti dari apa yang disampaikan melalui modul ini saya lihat ya, Bu Charlotte. Nah, sekarang persoalannya, ini kan masih banyak lah ya, kalau mau bisa dibilang ada atau banyak orang tua yang oleh karena beban pekerjaannya, kehidupan sehari-hari, suami istri, ya dia harus mencari nafkah, dan merasa nyaman-nyaman aja menitipkan anaknya kepada babysitter, misalnya tinggal di telepon, tolong ya nanti kasih makan ini, kasih ini, tolong nanti diajarin dia begini, begitu, dan seterusnya. Tidak ada perasaan bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin ya tidak tepat. Oke-oke aja. Bahkan ada yang dengan senang hati menitipkan itu pada opa dan oma, kakek dan nenek. Dia merasa aman bahwa kakek dan neneknya ini atau ibu bapak dia pasti akan menjaga cucunya dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Padahal banyak kejadian di mana kakek, nenek, opa, oma ini kan merusak aturan-aturan yang sudah dibuat oleh anaknya terhadap cucunya itu. Nggak boleh minum es misalnya pada jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu, oma opa bilang udah minum tapi jangan kasih tahu mama papamu ya, dan seterusnya. Ya nggak boleh, jangan kasih tahu ya, karena dulu dia tidak bisa memperlakukan itu pada anaknya karena dia juga bekerja. Sekarang waktunya dia punya banyak waktu, ada uang pensiun yang kemudian dia dengan segala kemanjaan dia berikan mainan ini, dia bawa ke sana ke sini. Teman saya bilang dalam persaingan dengan besan dia, wah aku akan lakukan segala cara supaya anakku lebih suka tinggal di aku. Jadi apa yang nggak boleh di rumah dibolehkan di sini. Nah, bagaimana Bu Charlotte melihat ini orang-orang yang menitipkan tanda kutip anaknya pada pihak ketiga, pada babysitter, ini yang paling parah, atau pada oma opanya, kakek neneknya, opung sama apa? Opungnya lah ya. Iya. Nah, itu Betul, betul, Bung Andi. Jadi memang arah sekarang ke sini kita melihat bahwa menjadi ibu rumah tangga itu seolah-olah bukan pilihan. Dan sebetulnya itu yang saya tantang kepada para ibu-ibu.
Kalau kamu bisa di rumah, wah itu privilege. Karena itu nggak akan tergantikan dengan apapun juga. Karena buat mereka begini, saya sekolah Bu sampai S2, masa saya ke dapur, masa saya ngurus anak. Tapi waktu saya bilang, anakmu itu dididiknya sama S2 loh ya, bukan sama yang lulusan SD, bukan sama yang lulusan SMP. Dan itu worth banget. Nah, apa yang terjadi? Saya kadang-kadang di sekolah saya perhatikan ya, beda sekali anak yang dengan pembantu babysitter atau dengan oma opa itu dengan yang didampingi ibunya atau Bedanya ayah. apa itu? Bedanya ya. Dari TK aja kelihatan kok. Itu kalau sama yang sama suster, ya nempel, sama-sama nempel, tapi nempelnya begini si suster. Cepetan, masuk. Ntar ya, ada orang gila. Ya, nanti ya, cus panggilin polisi. Ya. Ayo cepetan makan nih, habis ini. Kalau enggak nanti ya, ada setan. Ya, ya ampun, itu namanya ditakut-takutin supaya makan cepet, supaya enggak nangis, misalnya begitu. Bisa kebayang enggak hasilnya kayak apa? Ini lain sama yang oma opa, ya. Nah, kayak tadi janji-janji manis, ya. Nanti ya kalau nggak nangis sama opa ya nanti ya kita beli es krim ya, beli es krim, nanti beli mainan, ya. Ayo jangan nangis, ya. Misalnya harus berpisah itu kan biasa kalau di TK tuh awal tahun ajaran itu TK itu jadi rumah duka, ya. Soalnya anak-anak nangis, mama, papa, gitu ya, karena mereka kan harus masuk kelas kan. Nah, jadi ini ketika sama oma opa dimanja, ini sama si suster ditakut-takutin, karena kan si suster juga dinilainya kan, wah susterku tuh pintar loh, anakku gendut. Bayangin, ukuran suster pintar tuh dari anak gendut. Padahal sama si suster tuh dicekokin gitu ya, sambil ditakut-takutin. Itu membuat orang tua tuh nggak melihat sesuatu yang di dalam. Jadi melihatnya hanya yang di luar. Yang penting anak happy, yang penting anak gendut mau makan. Tapi dia nggak ngelihat prosesnya. Itu anak dirusak gitu ya. Ya tentu nggak semua seperti ini. Tetapi saya melihat ya, apakah ada kerinduan dari para suster atau para babysitter dan para oma opa ini yang mau belajar parenting? Kan nggak ada. Saya sampai saya kepingin buka kelas parenting buat waktu itu babysitter kan pada nungguin tuh ya, pada ada di halaman sekolah. Ide yang bagus itu Ibu Charlotte. Iya, saya kepingin bikin sekolah tapi buat babysitter gitu ya. Aduh gimana ya, tapi ya pusing juga nih ya modulnya gitu kan. Lalu saya kepikir sekarang bagaimana saya harus bikin grand parenting. Iya. Tapi apakah itu menjawab pertanyaan kita sekarang GKGW? Karena GKGW sebetulnya mengembalikan fungsi orang tua menjadi orang tua. Jadi jangan disubkon. Disubkon ke oma opa, disubkon ke babysitter, ke pihak ketiga. Karena memang ketika ya kita tanggung jawabnya sama Tuhan, kan nanti Tuhan yang akan tanya kita gitu ya. Jadi bukan mereka yang ditanya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana. Begitu sih. Oke, jadi lupakan dong itu ya, bagaimana sekolah untuk babysitter dan sekolah untuk opa-oma. Iya, sebab Kita begitu kembalikan mereka, itu menjadi tanggung jawab dari orang tua orang masing-masing. tua. Jadi Karena kalau mereka canggih juga kan bisa makin ya udah Bu, ini suster saya sekalian deh jadi orang tua asuhnya gitu. ya, dan satu hal lagi, ini memang waktunya terbatas, tapi saya mau coba ada 2 pertanyaan lagi karena saya anggap penting ini. Saya kebetulan kan baru-baru ini diminta untuk jadi komisaris dari Rahasia Gadis. Coba bayangkan, saya ini komisaris Rahasia Gadis. Apa itu Rahasia Gadis? Itu sebuah platform ya digital di mana
Banyak sekali anak-anak muda di situ diberi kesempatan untuk curhat, ya, untuk cerita apa yang dia alami dan kerahasiaannya dijaga. Yang mengejutkan, saya lupa angka persisnya, tapi 10-15% mereka yang curhat itu sebenarnya ingin bunuh diri. Ya, ini remaja lah, umurnya antara 12 sampai 17 yang paling banyak. Sedih sekali melihat itu, dan ini karena ada komunikasi, direkam tapi tidak dipublikasikan, dianalisa oleh teman-teman psikolog dari UI. Rata-rata mereka itu punya problem di rumah tangga. Jadi masa kecil yang tidak bahagia, orang tua yang pisah, orang tua yang berantem melulu, terus orang tua yang acuh tak acuh, yang mereka kekurangan kasih sayang. Mereka tumbuh sebagai remaja yang di sekolah mungkin tidak terlalu terlihat, tapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya punya ungkapan perasaan tidak dicintai oleh orang tuanya. Nah, dalam konteks ini Ibu Charlotte bisa jelaskan nggak apa sebenarnya? Kadang-kadang orang tua take it for granted, udahlah anakku pasti tahu aku mencintai dia, aku kasih uang jajan kok tiap hari. Aku sapa, halo nak, apa kabar nak, gitu, kamu baik-baik, iya, udah gitu aja. Dia pikir itu cukup. Nah, beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu lalu, ada satu waktu ya di mana anak kedua saya itu ketinggalan terus pelajaran. Ya, kami bawa ke psikolog, ternyata kuncinya adalah harus lebih banyak perhatian, lebih banyak pelukan. Jadi istri saya by design, dia bilang, kamu pagi-pagi kalau ketemu dia, kamu peluk dia, pulang ini sekolah kamu peluk dia, pokoknya peluk sebanyak-banyaknya. Karena rupanya antara anak 1 dan anak 3 dia agak terlewatkan, sindrom anak kedua katanya ya. Nah, dari situ saya mulai peluk dia, sampai hari ini sih semua anak saya kalau ketemu kita peluk-pelukan. Walaupun mereka udah badannya gede-gede, lebih gede dari saya, tapi kami sudah terbiasa karena berpelukan. Nah, banyak keluarga Tionghoa yang merasa aneh, anaknya dipeluk. Anak laki-laki ini maksudnya laki ketemu laki ya. Anak laki saya peluk Pak Andi. Iya, aneh sekali. Saya bilang, tolong peluk anakmu, karena mereka membutuhkan juga kasih sayang seorang ayah. Dan menurut, ini saya baca juga akhirnya, riset, bahwa anak-anak yang dipeluk oleh bapaknya itu lebih mandiri. Ternyata ada anunya. Nah, dalam konteks ini bagaimana sebenarnya? Kadang-kadang orang tua tidak tahu bahwa dia kurang menunjukkan kasih sayang, dia menganggap sudah cukup, tapi anaknya merasa tidak cukup. Nah, bagaimana Bu Charlotte melihat problematika ini? Iya, orang tua tuh berpikir sudah selesai tugas dia kalau menafkahi, ini khususnya ayah, ya, maksudnya menyekolahkan, memberikan segala fasilitas, tapi sebetulnya yang dibutuhkan anak adalah relasi. Dan sangat menarik begini Bung Andi, kalau dengan ibu, anak ini sudah ada bonding, karena anak ini pernah ada di perut ibunya 9 bulan. Jadi kalau dia dimarahin sama ibunya, dia tahu kok mamanya sayang. Jadi mau mamahnya marah-marah, cerewet, ngomel-ngomel, yang tadi Bung Andi katakan 1000 kali deh gitu ya, ngomong hal yang sama. Anak nggak sakit hati. Tapi sekali Bung Andi marah, itu dicatat. Dan waktu itu dicatat, buat anak terluka sekali. Jadi artinya begini, apa yang harus dilakukan oleh ayah yaitu membangun jembatan hubungan, ya, kepercayaan. Di GKGW ada itu di bab 4 khusus tentang peran ayah. Jadi kenapa itu diangkat? Jadi rupanya untuk ibu memang sudah ada bonding, ya, tapi untuk ayah itu harus dibangun. Nah, pasti tentu dengan dukungan para ibu. Jadi kenapa ayah-ayah harus melakukan fungsinya? Karena rupanya anak itu harus look up-nya sama ayah. Itu kalau sama ibu, dia begini, ibu itu selalu ada di hati anak. Betul nggak? Ibu di hati anak, karena anak ada di hati ibu. Kira-kira begitulah, bondingnya begitu kuat. Tapi bagaimana ini sosok ayah? Jadi ayah ini bicara soal future. Jadi ayah ini bicara soal figur. Jadi kalau ayah dekat dengan anak laki-lakinya, tentu kita berharap anak laki-laki ini saya kalau udah besar mau jadi kayak papa. Dan buat anak perempuan akan mengatakan gini, satu hari aku akan menikah
dengan seorang laki-laki yang seperti ayah. Itu nggak akan jadi gay, nggak akan jadi lesbian. Ya, kalau dekat sama ayahnya. Tapi sekarang ketika ayah ini jaga jarak, karena buat orang Tionghoa, kayaknya papa itu di atas. Papa itu jauh. Dan papa itu mesti figur yang menakutkan. Jadi mesti takut sama papa gitu. Betul-betul bisa sahabat tuh, Bung Andi sama ayah gitu ya. Jadi kalau papa sudah bertitah, kalau papa sudah bersabda gitu ya, pokoknya seisi keluarga harus tunduk, harus nurut. Nah, itu konsep yang ada di dalam keluarga-keluarga budaya yang dulu tuh, ya. Nah, lalu si anak, artinya seperti kami ini, kan kami punya pengalaman ayah kami seperti itu. Dan akibatnya, ini buat Gen X ya, generasi X atau baby boomers, karena punya ayah yang jauh, jadi hubungan dengan orang tua jauh, waktu dia menjadi ayah, waktu dia menjadi orang tua, dia pakai pola yang sama. Jadi makanya nggak heran dia bilang, "Hah? Peluk anak gua gimana?" Waktu ada salah satu mandat ayah itu memeluk anak. Salah satu mandat memeluk itu setiap kali saya ngajar, mereka ngomong gini, "Bu, merangkul aja boleh kan? Merangkul." Sampai saya bilang, "Kenapa sih? What's wrong dengan pelukan?" "Ya nggak biasa aja, Bu." "Gimana sih, Bu?" Padahal waktu memeluk itu dada ketemu dada, muka ketemu muka. Itu pasti yang ada penerimaan. Jadi merasa diterima. Lain dengan merangkul. Nah, jadi ini yang anak-anak ketika mau bunuh diri nih, Pak. Dan saya juga punya pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan ketika salah satu siswa saya mengalami hal itu. Memang anak-anak kehilangan home. Jadi bukan soal house, tapi nggak punya home. Jadi mereka cari di mana itu home. Dan itu yang menakutkan ketika anak-anak punya pergaulan di luar dan mereka menemukan home. Yang tentunya kita tahu home itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Tapi kalau orang tua nggak mau cepat rebut hati anak, menangkan hati anak, mereka akan kehilangan anak. Itu sih. Jadi ini trennya ke depan. Ini kalau kita nggak cepat-cepat istilahnya bergerak untuk menggerakkan orang tua, menyadarkan orang tua, kamu penting loh, kamu penting. Ayo dong bangun wake up call. Ini kayaknya akan makin banyak anak yang bunuh diri. Anak-anak yang kesepian. Tambah banyak nih, Bung Andi. Dan kita ngelihat karena apa? Karena mereka tuh curhatnya sama guru. Jadi guru-guru, konselor, wali kelas, itu dapat curhatnya anak. Dan kita tuh bisa lebih tahu urusan anak daripada orang tuanya. Gitu sih. Iya, termasuk ketika anak terlibat narkoba, orang tua itu tahunya paling belakang. Iya. Kaget-kaget anaknya ditangkap atau overdosis, itu biasanya begitu ya. Betul. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan dengan adanya GKGW ini, ya teman-teman siapapun yang nonton acara ini punya panduan, punya pegangan, ya apa yang kita perbincangkan juga ini bisa juga menjadi inspirasi, ya sehingga apa yang kita takutkan, apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte bahwa akan semakin banyak kalau dibiarkan anak-anak Indonesia yang akan bunuh diri, karena trennya di luar negeri sudah luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita menjadi salah satu yang tadi kita bicarakan ya. Mudah-mudahan semoga Tuhan menjauhkan kita semua dari cobaan seperti itu. Nah, Bu Charlotte, ini sungguh mati. Saya senang sekali, saya banyak belajar. Ini harusnya 5 jam ini ya, nggak boleh dibatasin ini. Tapi apa boleh buat lah ini. Saya nggak tahu seberapa semangatnya teman-teman yang mengikuti perbincangan kita ini, tapi banyak hal yang hari ini saya yakin bermanfaat, terutama bagi keluarga muda dan bagi anak-anak muda yang belum menikah. Ini juga bekal yang bisa kalian dapatkan. Bagi yang sudah seusia saya,
Bisa juga satu hari saya mengkoreksi apa yang mungkin salah saya terapkan pada anak-anak saya dengan panduan apa yang ada di sini. Tidak ada kata terlambat. Saya selalu percaya tidak ada kata terlambat, tinggal caranya aja. Karena mereka sudah terbentuk karakternya, mereka sudah dewasa, punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Kalau dulu saya waktu awal-awal anak-anak saya masih kecil, saya selalu menganggap bahwa keteladanan saya itu menjadi begitu pentingnya, sehingga cerita-cerita kisah duka saya, kesulitan hidup saya bilang, ayah dulu, wah ini kalau kami kebetulan waktu itu punya 2 mobil, ya saya pakai satu istri, tapi bisa dipakai oleh keluarga. Nah, ketika anak-anak mau sekolah, saya bilang, tidak boleh naik mobil, jalan kaki atau naik kendaraan umum. Mereka bingung. Ayah, kita ini udah gede, udah ngerti, kenapa ini loh panjang ceritanya. Saya bilang, ayah dulu itu jalan kaki seusia kalian. Lah, dulu kan memang ayah miskin, nggak punya kendaraan. Sekarang ada mobil nganggur, terus kita nggak pakai, itu kan gimana? Jadi tadi tidak semata-mata melarang, tapi harus ada penjelasan. Begitu saya hanya bilang, supaya kalian juga merasakan apa yang ayah rasakan, sehingga kalian nanti akan kuat menghadapi hidup. Nggak laku lagi zaman sekarang, harus ada perdebatan. Nah ini kadang-kadang kita orang tua, pokoknya itu, nah ini di situ pokoknya kita menggunakan power kita. Saya yakin itu pasti nggak diajarkan di sini, maksudnya tidak dibolehkan di sini ya. Jadi itu tadi, nah tapi tidak afdol kalau tidak ada kata penutup dari Bu Charlotte berkaitan dengan bagaimana sih idealnya menjaga hubungan antara keluarga, orang tua, dengan sekolah atau guru. Idealnya seperti apa ini, Bu Charlotte? Iya, tidak pernah ada sekolah untuk orang tua. Jadi waktu Anda dipanggil mama, dipanggil papa, saat itu Anda berfungsi jadi orang tua. Kalau kita mau jadi tukang listrik, tukang ledeng, apapun, kita sekolah dulu, baru kita melakukan. Tapi khususnya jadi orang tua atau jadi suami istri, Anda udah dapat sertifikatnya dulu, yaitu akte nikah, akte lahir, Anda langsung menjalankan. Jadi memang pasti tergagap-gagap, pasti banyak yang Anda trial and error, mungkin lebih banyak errornya. Jadi memang kita harus belajar. Dan kata belajar tidak pernah selesai satu waktu, karena belajar itu seumur hidup. Anda belajar jadi orang tua anak balita, kemudian Anda belajar jadi orang tua anak remaja, Anda belajar jadi orang tua dewasa, Anda belajar untuk berperan jadi oma opa, terus belajar sampai tutup mata. Lalu bagaimana ketika Anda berhubungan dengan sekolah? Ingat, sekolah itu harusnya atau guru itu menjadi sahabat Anda. Apalagi di masa pandemi. Kalau dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua. Tapi sekarang karena anak belajar di rumah, orang tua adalah kepanjangan tangan guru. Jadi orang tua adalah partner guru. Mau tidak mau, Anda harus bersahabat. Anda harus bekerja sama, kolaborasi, jadi partner, dan percaya. Guru percaya kepada orang tua percaya kepada guru, pasti Anda menjadi tim yang kuat untuk membangun, mendidik anak-anak Anda. Terus semangat, tidak pernah berhenti menjadi orang tua. Tentu secara status Anda tetap menjadi orang tua, tetapi secara fungsi Anda harus berubah. Bukan hanya menjadi orang tua, tapi nantinya menjadi sahabat bagi anak-anak Anda. Yes, kita berikan aplaus, luar biasa. Iya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang mengikuti acara ini sampai detik ini, saya pribadi merasakan berkat yang luar biasa. Ya, saya mengikuti dengan seksama, saya bersyukur dimintain tolong untuk memandu acara ini. Tadinya agak ragu-ragu karena ini parenting buat anak-anak dan remaja, sementara anak saya sudah dewasa, tapi saya banyak belajar hari ini. Ya, sekali lagi tiada pesta yang tidak usai. Dan hari ini pesta kita juga sudah
selesai. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizal dan Ibu Rina, dan juga terima kasih kepada Kak Kris, Kak Evi, dan tentu saja kepada Ibu Charlotte. Saya ingin mengajak kita semua untuk mau terus belajar dan berproses untuk menjadi orang tua yang relevan, yang mau terlibat dalam kehidupan anak-anak kita dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya senang memandu acara ini. Saya berharap kita semua mendapat manfaat. Dan saya Andi Evnoya, mohon undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.